Obat sudah menyatu ke dalam darah, jarum perak hanya bisa menahan. Terluka. Cukup cocok jadi penawarnya. Siapa? Kalau tidak mau mati, bersikaplah sopan. Kamu bantu aku dengan penawarnya, aku bantu keluarkan pelurunya. Yang harus sopan adalah kamu. Keluarkan pelurunya. Sudah kubilang, bersikaplah sopan. Jadilah baik, aku tidak akan membuatmu menyesal. Jika kau tahu siapa aku, kau akan menyesal. Tidak penting, kau dan aku, sampai jumpa lagi, atau tidak sama sekali. Tuan Jiu, apa kau tidak apa-apa? Cari seluruh kota. Perempuan yang bisa menunjukkan anting yang satunya akan menjadi istri di kantor gubernur. Ya, Lin Wantang, kau benar-benar melahirkan anak haram. Bawa dia pergi. Tidak. Jiang Rou, itu anakku? Lin Wantang, kau kehilangan anting pusaka keluargaku dan melahirkan anak di luar nikah. Jika kau mau dengan patuh mengobatiku, mungkin aku bisa pertimbangkan untuk menyelamatkan nyawa anak haram ini. Jika tidak, biar dia malam ini jadi makanan anjing liar. Kau berani. Akulah putri sulung keluarga Lin. Ibumu hanya pembantu yang merayu ayahku menjadi selir. Apa hakmu? Sayang, orang tuamu pendek umur. Mulai sekarang, keluarga Lin ini, nama keluarganya menjadi Jiang. Jiang Rou, aku akan membunuhmu, anakku. Anakku? Tuan Jiu, Nyonya sudah ditemukan? Pemilik anting adalah putri sulung keluarga Jiang, penyanyi terkenal Jiang Rou. 5 tahun. Akhirnya aku menemukanmu. Baik. Angkat mas kawin ke rumah Jiang untuk melamar. Minumlah kakakku tersayang. Kamu buta? Tidak lihat penyakitku kambuh lagi? Cepat obati aku, kamu masih ingin bertemu anak? Kakak, aku akan memasang jarum untukmu sekarang. Bisakah kamu biarkan aku melihat Xing Bao sebentar? Sekilas saja. Baik, tapi jika penyakitku ada masalah, kau tidak akan pernah bisa melihat anak haram itu lagi. Baik, kakak. Jiang Rou, seorang dokter yang menyelamatkan banyak orang. Aku bisa menyelamatkanmu, tapi kau menggunakan anak sebagai ancaman. Jangan salahkan aku, menyiapkan langkah cadangan. Lin Wantang, apa yang sebenarnya kau lakukan? Kakak, ini yang disebut melawan racun dengan racun besok akan terlihat hasilnya. Baik jika besok tidak membaik. Kau tidak akan pernah bisa melihat anak itu lagi. Tenang saja, kakak. Sebulan lagi aku pasti akan bersatu kembali dengan anakku sepenuhnya. Ternyata kau tinggal di sini. Berhenti. Jangan tangkap aku! Anak, dengarkan. Atau mulai sekarang kau tidak akan bisa bertemu ibumu lagi. Kau wanita jahat!
Terus mengurungku, aku tidak mau menurutimu, aku akan mencari mama sendiri. Kejar. Jiuye, Anda adalah Xiao Jiuye. Keluarga Xiao adalah di Haicheng, keluarga kaya yang paling terkemuka Xiao Qi. Anak ke-9 adalah gubernur militer yang berkuasa besar. Ayah, tolong aku. Wanita jahat itu mengurungku dan memukulku. Kamu salah orang. Aku bukan ayahmu. Kamu masih punya anak. Itu, aku tidak kenal, hanya anak liar. Ayah, tolong aku. Kebetulan, biarkan Tuan Jiu yang menangani anak haram ini. Nona Jiang, Tuan Jiu datang hari ini untuk menikahi Anda. Ini semua adalah mas kawin? Tuan Jiu ingin menikahiku? Ya, aku kan penyanyi terkenal. Pasti dia diam-diam mencintaiku selama bertahun-tahun. Dibandingkan 5 tahun lalu, kenapa terasa agak berbeda? Mungkin, malam itu di mobil terlalu gelap, aku tidak melihat dengan jelas. Nona Jiang, pernikahan kita 10 hari lagi, bagaimana? Itu orang dari 5 tahun lalu. Kamu. Kenapa terasa familiar? Kamu? Tuan ke-9, ini adikku. Dia tidak tahu aturan, menyinggung Anda. Maafkan kami. Benar. Maaf, Tidak apa-apa. seorang Jiang Rou sudah cukup merepotkan, sebaiknya jangan ada urusan dengannya. Kakak anaknya mana? Penyakitnya belum sembuh. Jangan sampai dia tahu, anak itu tidak ada padaku. Hari ini kau tidak akan bertemu dengan anak terkutuk itu. Dia baru saja menghina Tuan ke-9 Xiao. Aku sudah suruh orang membawanya untuk dihajar. Jika dia berani merusak pernikahanku dengan Tuan ke-9 Xiao, kau akan kubunuh. Tuan ke-9 Xiao. Pria yang menyukai Jiang Rou pasti juga bukan orang baik, jangan sampai dia tahu keberadaan anak itu. Ayah pulang. Jangan sembarangan panggil. Kenapa dia di sini? Tuan ke-9. Bukankah Tuan yang suruh saya bawa dia kembali? Aku suruh kau usir dia. Apa? Bukankah Tuan bilang? Anak ini wajahnya persis seperti Anda. Jangan-jangan dia anak harammu, cucu sulungku. Bukan. Bawa kembali ke asalnya. Tunggu, tadi aku dengar dia panggil kamu ayah. Pasti kamu, bocah ini, yang punya hutang asmara di luar, tidak mau mengaku. Aku suka, aku yang akan merawat. Tuan Jiu, barang di selatan kota ada masalah. Mereka bertengkar. Kerahkan pasukan. Aku akan bawa orang ke sana sekarang. Mereka nekat mati demi barang itu. Berani melukai gubernur? Pelurunya masuk terlalu dalam. Mirip dengan luka tembak yang diderita Tuan Jiu 5 tahun lalu, kalau bisa menemukan dokter yang pernah merawat Tuan Jiu. Wakil Komandan Zhang. Kami memasang pengumuman di seluruh kota dan menemukan seorang tabib hebat. Dia mungkin bisa menyelamatkan Tuan Jiu. Dia itu. Kalau bukan karena ingin mengumpulkan lebih banyak uang untuk Xing Bao, aku tidak akan datang. Harus hentikan pendarahan dulu. Teknik akupunktur ini sama persis dengan wanita itu 5 tahun lalu. Siapa kamu? Siapa aku tidak penting. Kamu hanya perlu tahu aku datang untuk menyelamatkanmu. Kaulah itu. Iya, aku, kenapa? Tahan sebentar, aku akan mengeluarkan pelurunya dulu. Ini.
Ini yang kurasakan 5 tahun lalu. Nona Lin, kita sebelumnya, apakah pernah bertemu di suatu tempat? Iya. Bukankah kita baru bertemu pagi ini, kakak ipar? Tidak. Selain keluarga Jiang, seharusnya kita sudah pernah bertemu sebelumnya. Aku dan guruku sudah bertahun-tahun menjadi dokter. Baru tahun ini turun gunung, Tuan Jiu. Kau salah ingat, kan? Tuan Jiu. Sebaiknya kau lepaskan. Kalau tidak, jarumku akan meleset 1 cun. Besok mungkin kau sudah terbaring di peti mati. Wanita ini, kenapa selalu mengingatkanku pada malam 5 tahun lalu? Sungguh aneh. Karena kemampuan medismu begitu hebat, maka sebelum aku sembuh, kau harus merawatku secara pribadi. Tidak, Kenapa? Haruskah aku suruh orang bilang ke kakakmu? tidak. Masalah ini tidak boleh sampai ke telinganya. Baik. Aku setuju. Aku mau mandi. Lukamu tidak boleh kena air. Jadi, kau harus membantuku mandi. Apa yang kau lakukan? Kemarilah. Kau adalah kakak iparku. Jangan berpura-pura. 5 tahun lalu kau jelas tertarik. 5 tahun lalu kau sendiri menerjangku, datang memohon padaku. Lupa. Sebenarnya, apakah itu kamu? Dulu saat kamu menubrukku dan memohon. Kau lupa? Mau menipuku? Kamu pikir aku takut? Kakak ipar. Apa yang kamu bicarakan? Aku nggak ngerti. Kakak ipar. Orang yang ingin kamu nikahi. Tapi kakakku. Kenapa? Kamu cemburu? Mau aku ganti orang? Menikah denganmu? Sudahlah, kakak ipar, kalau kakakku tahu. Dia pasti marah. Jangan khawatir. Asal aku mau. Tidak ada yang bisa menghalangiku. Benar-benar pria tidak setia yang brengsek mimpi saja. Kamu memakai anting-anting. Pasti cantik. Aku punya sepasang. Mau coba? Sudahlah. Aku nggak punya tindik. Benda seperti ini. Sebaiknya kamu berikan saja pada kakakku. Kamu salah paham. Aku hanya ingin berterima kasih, karena kau menyelamatkanku. Kamu terluka tidak boleh kena air. Biarkan aku mengelapnya. Tidak usah. Aku tidak jadi mandi. Masa dia? Aku terlalu banyak berpikir. Kemari. Coba lihat. Anak ini kelihatannya seumuran dengan Xing Baoku. Xing Bao, tunggu 1 bulan lagi. Kita ibu dan anak akan bertemu. Kedua putri keluarga Jiang, orang malam itu, jelas Jiang Roulah, tapi kenapa Lin Wantang ini terasa lebih akrab bagiku? Pergi ke keluarga Jiang. Bilang pada Nona Jiang, malam ini, aku ingin mengajaknya keluar. Lin Wantang, kemana saja kau bergaul? Malam ini aku akan kencan dengan Tuan Jiu. Aku peringatkan kau, pastikan bercak merah ini kau hilangkan. Baik, kakak. Aku akan segera menusuk jarum untukmu.
Aku peringatkan kau, jangan main-main. Jika aku sampai diputuskan karena penyakit ini, seumur hidupmu jangan harap bisa bertemu anakmu. Kakak, aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Penyakitmu ini harus diobati perlahan. Aku tidak bisa menunggu. Kakak, aku mengerti. Aku akan segera meracik obat untukmu. Yang cepat bereaksi. Kakak, ini kau yang cari sendiri. Kau menaruh racun? Kenapa dia ada di sini? Bicara. Kenapa kau racuni kakakmu? Kakak ipar, aku hanya membantu kakakku meracik obat. Racun apa? Apa Tuan Jiu sudah datang? Mohon Tuan Jiu tunggu. Aku belum selesai bersolek. Aku harus membantu kakakku berdandan. Berhenti. Sekarang kau ada di bawah kendaliku. Jika tidak ingin ketahuan kakakmu, maka patuhilah perintahku. Wantang, kau bantu aku dulu melayani Tuan Jiu dengan baik. Kau dengar? Kakakmu menyuruhmu dengan baik-baik. Melayaniku. Ya, Tuan Jiu adalah tamu terhormat. Wantang tentu akan menghormatinya dengan sopan. Kau bisa pura-pura patuh. Tuan Jiu, silakan minum teh. Terima kasih, Nona Lin. Teh ini rasanya unik. Terima kasih atas pujian Tuan Jiu. Ini suatu kehormatan bagi Wantang. Lin Wantang. Orang terakhir yang meracuniku, rumput di kuburannya sudah setinggi 3 meter. Tapi bukankah Tuan Jiu sudah minum? Sekarang penawarnya hanya aku yang punya. Sekarang kamu adalah tunangan kakakku. Aku tidak sebodoh itu untuk dijebak olehmu. Dia ternyata tidak minum. Kamu sangat pandai dalam pengobatan. Datang ke istanaku sebagai dokter militer. Bekerja untukku, aku akan melepaskanmu. Tidak mungkin. Tidak setuju? Kalau begitu, aku akan menceritakan apa yang kamu lakukan semuanya. Aku setuju. Nona kakak memanggilmu. Baik. Mana obatnya? Kakak obatnya ditumpahkan oleh Tuan Jiu. Aku akan merebus ulang untukmu. Kamu. Sudah terlambat, Lin Wan. Utang ini akan kuhitung pelan-pelan denganmu nanti. Kamu memakai bajuku dan kerudung untuk berkencan dengan Tuan Jiu. Kakak kamu menyuruhku menipu Tuan Jiu. Bagaimana? Tidak mau? Pikirkan anakmu. Baik. Aku pergi. Nona Jiang kamu hari ini agak berbeda ya? Mungkin karena ganti baju. Ayo pergi.
Jiang Rou. Malam itu sebenarnya kamu atau Lin Wantang, Nona Jiang. Kenapa hari ini pakai cadar? Setelah susah payah, bersama Jiu Ye ada kesempatan untuk berduaan. Diganggu oleh penggemar. Akan sangat disayangkan. Nona Jiang. Silakan pilih saja. Ini dan ini bungkus semuanya untukku. Oh, baik. Sing Bao ibu juga sudah membuat ayah tirimu ini menyiapkan pakaian untukmu nanti. Terima kasih, Jiu Ye. Ayo kita nonton film bersama. Aku terlalu khawatir. Meskipun dia pada hari lamaran itu tidak seperti 5 tahun yang lalu, tapi dia hari ini sangat mirip dengan wanita itu 5 tahun lalu. Aku kira Nona Jiang sangat berani. Tuan Jiu lihat, banyak orang di sekitar. Kurang cocok ya? Tuan Jiu, terima kasih telah meluangkan waktu khusus hari ini untuk menemani Rower. Sama-sama, 5 tahun lalu, berkat kamu yang mengobati luka di dadaku, seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Dada mau mengujiku? Tuan Jiu salah ingat, ya? Aku ingat lukamu, ada di perut. Kamu benar. Aku yang salah ingat, aku suruh sopir mengantarmu pulang. Dadah. Tidak benar. Orang. Cari lagi orang untuk menyelidiki Jiang Rou dan kejadian 5 tahun lalu. Baik, Tuan Jiu. Lin Wantang, Sejak pagi sudah kusuruh orang menjemput Nona Lin. Seharusnya sudah hampir sampai. Ya, Lin Wantang ini penuh keanehan. Ayah, Jangan sembarangan panggil, aku bukan ayahmu. kakekku bilang kamu adalah ayahku. Itu juga bukan kakekmu. Ib, Ada apa dengan anak ini? Salah ngaku ayah, salah ngaku ibu. Jangan teriak sembarangan di sana. dia adalah ibuku. Meski hanya bertemu ibu beberapa kali, tapi Sing Bao masih ingat wajah ibu. Kamu bukan yatim piatu. Apa itu yatim piatu? Sudahlah, mungkin aku terlalu berpikir. Oh, aku tahu. Pasti ayah suka ibu, jadi menyembunyikan foto ibu. Apa yang kau bicarakan? Jangan ngawur, ayo pergi main, orang. Cepat bawa dia pergi. Lalu kenapa dia mirip sekali dengan ibuku? Ibu? Mama. Nak, jangan sembarangan panggil siapapun. Anakmu. Itu anak angkat yang diadopsi Pak Tua karena iseng. Karena kamu sudah datang, cepat ikut aku. Ada urusan apa mendesak? Mata-mataku di selatan kota ketahuan. Dia punya informasi rahasia. Saat diselamatkan, kondisinya sudah kritis. Di seluruh Haicheng, hanya aku percaya pada kemampuan medismu. Aku akan berusaha semampuku. Baik, ayo. Masih bisa diselamatkan? Ini adalah teknik rahasia guruku. Bisa menjaganya tetap hidup, tapi butuh waktu. Bisakah kamu membantuku? Semua orang, pertahankan posisi mati-matian. Lindungi Nona Lin saat dia menusuk jarum.
Sudah selesai, kita bisa pergi. Hati-hati. Dia menyelamatkanku. Lukanya terbuka lagi. Itu salahku. Kalau begitu, sembuhkan aku. Mundur. Nona Lin, bagaimana keadaan Tuan Jiu? Lukanya robek lagi. Infeksi. Sekarang demamnya tinggi dan tidak turun. Tidak apa-apa, malam ini aku akan menemaninya. Terima kasih, Nona Lin. Tidak kusangka dia akan maju menyelamatkanku. Kau. Xiaoqi, apa yang kau lakukan? Kau tahu tidak? Aku sudah mencarimu selama 5 tahun. Apa kau selama ini menghindariku? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. 5 tahun ini, apa kau benar-benar tidak ingat sama sekali? Tuan Jiu, Anda salah orang. Masih mau membohongiku? Apa ada yang kamu ingat? Aku cuma mengembalikan seperti semula. Kenapa? Masih? Enggak usah. Nanti lukamu akan berdarah lagi. Janji padaku. Jangan pernah menghilang lagi. Aku janji. Tidak bisa. Aku tidak bisa menyentuhnya lagi. Mama, Kamu. Qingbao. akhirnya aku menemukanmu. Maaf, Nona Lin. Tuan kecil suka salah mengenali orang. Jangan marah ya. Tidak apa-apa. Bukan aku ingin ibu. Tuan kecil, kenapa kamu tidak memperhatikanku? kebiasaan salah mengenali orang ini tidak kunjung berubah? Aku Maaf, anakmu. Nona Lin. Oh, tidak apa-apa. Lin Wantang, pergi kemana semalaman tidak pulang? Aku pergi mengobati orang. Mengobati? Menurutku sih, kamu pergi menggoda laki-laki, kan? Aku sudah tunjukkan obat yang kau buat untukku ke dokter. Dia bilang, obat ini mengandung racun. Lin Wantang, apa niatmu sebenarnya? Kakak, racun di tubuhmu terlalu keras. Obat biasa sama sekali tidak bisa bekerja. Harus menggunakan racun untuk melawan racun. Jika kau khawatir aku main curang, silakan panggil dokter lain. Jangan berpura-pura di sini. Kau tahu aku sudah mencari kemana-mana ke dokter terkenal. Semuanya tidak bisa menyembuhkan.
Jadi, kakak, kau hanya bisa percaya padaku. Lin Wantang, saya dan Jiu Ye sebentar lagi menikah. Jika terjadi masalah, kamu dan anak haram itu jangan berharap hidup. Kakak, aku sudah berusaha sebaik mungkin. Kapan aku bisa bertemu Xing Bao? Kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Dia baik-baik saja. Jangan curiga terus. Asal kamu menyembuhkan penyakitku, pasti akan tiba saatnya kalian ibu dan anak berkumpul kembali. Kakak, aku akan mengobatimu sekarang. Jiang Rao, karena kamu memaksaku, maka titik akupunturnya harus diubah mempercepat efek racun. Nanti kamu akan sangat menderita. Kamu harus patuh. Maka aku bisa tahu keberadaan Xing Bao. Aku padanya. Apa yang telah kulakukan? Jiu Ye. Ini obat yang dimasak atas perintah Nona Lin. Silakan diminum Tuan. Di mana Lin Wantang? Kembali ke Tuan Jiu. Nona Lin sudah datang sejak pagi, mungkin sedang merawat yang terluka di kamp militer. Nona dari keluarga mana ini? Cantik sekali ya. Karena sudah datang, temani kami bersenang-senang. Jangan macam-macam. Perempuan sialan, berani melukai aku. Kawan-kawan, jika kau tidak melayani kami dengan baik hari ini, jangan harap bisa keluar dari tenda ini. Kawan-kawan, serang! Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Tuan Jiu, ampuni aku. Tuan Jiu, aku tidak kenal dia. Yang lainnya. Dijatuhi hukuman militer. Jiu Ye, apa maksudmu? Lin Wantang, jangan pura-pura. Aku mengenalimu. Demam Jiu Ye belum turun, kan? Aku sangat sadar. Lin Wantang urusan 5 tahun lalu sudah waktunya dihitung. Tadi malam, Jiu Ye terus memberitahuku tentang hal 5 tahun lalu. Tapi bukankah sudah kukatakan pada Jiu Ye, 5 tahun lalu, aku terus belajar ilmu kedokteran dengan guruku di gunung. Baru 3 tahun lalu, aku dijemput kembali ke keluarga Jiang. Foto ini diambil pada hari pertama aku dijemput ke keluarga Jiang. Lihatlah dengan jelas, Jiu Ye. Tanggal ini tidak bisa dipalsukan. Lin Wantang. Kau tidak akan menipuku lagi, kan? Tuan Jiu boleh tanya semua orang di keluarga Jiang. Mereka semua bisa menjadi saksi untukku. Aku salah tebak. 5 tahun lalu, bukan dia. Tuan Jiu, kalau tidak ada urusan, aku pergi dulu. 2 hari ini, kamu sebaiknya istirahat di rumah, jangan sampai mempengaruhi tanggal pernikahan. Lin Wantang? Apa kamu begitu ingin aku menikahi kakakmu? Tentu. Lin Wantang, apa kamu tidak mengerti maksudku sama sekali?
Kakak ipar, tolong lepaskan. Kamu yakin? Sangat yakin. 3 hari lagi, itu adalah hari pernikahanmu dengan kakakku. Undangan pernikahan sudah disebar. Apa jika aku sekarang tidak ingin kamu menikah? Kamu tidak jadi menikah. Bagaimana jika aku bilang iya? Bercanda. Tenang saja. Aku pasti menikah. Orang 5 tahun lalu memang Jiang Rou. Tapi kenapa hatiku? Tuan Jiu, bukankah hari ini adalah pesta pernikahan Tuan dengan Nona Jiang? Kenapa Tuan masih di sini mengurus urusan dinas? Lin Wantang, sebagai dokter militerku, lukaku belum sembuh, sudah beberapa hari ini tidak terlihat. Tuan Jiu, Nona Lin sedang membantu keluarga Jiang mempersiapkan pesta pernikahan Tuan dan Nona Jiang, jadi tidak bisa datang. Apa jika aku sekarang tidak ingin kamu menikah? Kamu tidak jadi menikah? Tuan Jiu, Nona Jiang yang Tuan minta selidiki sebelumnya, ada kabar. Bicara. Anting yang Anda temukan saat itu memang milik Nona Jiang. Tapi anting ini pernah dikirim untuk diperbaiki 5 tahun lalu, waktu pengambilannya tepat pada malam Anda terluka. Tapi pemilik toko perhiasan bilang, orang yang mengambil anting malam itu bukan Nona Jiang. Bukan Jiang Rou. Lalu siapa? Pemilik toko bilang, tidak kenal orang itu. Cuma ingat dia cantik. Saya tunjukkan foto. Nona Lin. Dia langsung mengenalinya. Lin Wantang. Benar saja kau. Ayo, ke keluarga Jiang. Baik, Berangkat, jemput pengantin. baik. Nona Jiang bagaikan bidadari, cocok sekali dengan Tuan Jiu. Itu nona kedua Lin. Cantik sekali, lebih cocok dengan Tuan Jiu. Itu nona kedua keluarga Lin. Cantik sekali, cocok dengan Tuan ke-9. Lin Wantang, pesta pertunanganku, kamu malah yang mencuri perhatian. Lin Wantang, hari ini tamu-tamu yang datang semuanya terhormat. Kalau kamu tidak ada urusan, cari sudut saja. Jangan seperti anak haram itu yang menyinggung Tuan ke-9. Baik, kakak. Bisa menghindari Xiaoqi, itu yang kuinginkan. Kenapa pengantin wanita begitu menyudutkannya? Betul, betul. Berhenti. Di hari pernikahanku, kenapa kamu genit di sini? Aku sarankan kamu, kalau kamu ingin melihat anakmu, patuhilah. Bagaimanapun juga, nyawa anak haram kecil itu sepenuhnya ada dalam genggamanku. Jiang Rou, aku sarankan jangan macam-macam dengan anakku. Karena nyawamu juga ada dalam genggamanku. Kalau begitu bunuh saja aku. Dengan begitu, mulai sekarang tidak akan ada lagi orang yang tahu di mana anakmu. Kamu, nah, baru seperti ini. Baru, seperti seorang ibu seharusnya. Lagi pula, dibandingkan anak, harga diri itu apa? Benar kan, adik? Jiang Rou, tunggu racunnya bekerja, aku tunggu kau minta ampun dengan mulutmu sendiri, beritahu aku di mana Xiao Bao. Kudengar, sejak dulu, wanita yang menikah harus melompati bara api dan melempar kacang merah untuk mengusir roh jahat. Hari ini badanku tidak enak, bagaimana kalau adik saja yang melakukannya? Jiang Rou, kau terlalu keterlaluan. Lin Wantang, jika kau berani menolak, aku jamin bajingan itu akan mati malam ini juga. Orang Demi Xing Bao. Lihat dia. Benar-benar aneh.
Aku belum pernah lihat orang melompati bara api. Kacang merah berserakan di sini, adik cepat bersihkan. Ambil sambil berlutut. Jiang Rou kamu. Pikirkan Sing Baomu kau berlutut atau tidak. Jiang Rou kamu. Pikirkan Sing Baomu, kamu berlutut atau tidak. Lin Wantang, siapa yang menyuruhmu tidak punya kemampuan? Sekarang Tuan ke-9 hanya memikirkan aku. Dan kamu hanya pantas menjadi budakku. Lihat dia seperti itu. Kamu lihat dia. Berani? Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Berani. Siapa yang berani menyentuhnya? Itu Tuan Jiu. Tuan Jiu datang. Dia salah orang, kan? Kenapa Tuan Jiu memeluk Lin Wantang? Betul? Bukankah Tuan Jiu akan menikahi Jiang Rou? Kenapa malah memeluk adik ipar? Suamiku, kamu ini. Siapa suamimu? Kalau kamu masih sembarangan panggil, aku akan bunuh kamu saat itu juga. Istriku dari kediaman gubernur, hanya satu, yaitu Lin Wantang. Mulai sekarang, istriku, Xiaoqi, tidak akan pernah membiarkan siapapun menindasnya. Halo, Nyonya Dujun. Ini tidak mungkin, Xiaoqi. Akulah istrimu. Aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Orang. Tambahkan 10 kali lipat mahal. Jamulah seluruh kota. Aku akan mengurus pernikahan kita dengan baik. Kenapa pengantin wanitanya berganti? Iya, tuh. Kenapa bukan Jiang Rou? Kau milikku. Selamat, selamat. Baiklah. Lin Wantang, dasar jalang. Silakan gubernur dan istri minum anggur pernikahan. Aku nggak minum. Sandiwara ini harus diakhiri. Lin Wantang. Aku mencarimu selama 5 tahun, aku nggak akan melepaskanmu lagi. Berapa kali harus kukatakan? Kau salah orang. Nyonya. Semua yang hadir adalah pejabat penting. Kau nggak akan membuatku kehilangan muka, kan? Singbao belum ditemukan, jangan bertindak gegabah. Nyonya, kamu mau melarikan diri? Mau lari kemana? Lepaskan.
Lepaskan. Ada yang datang, tenanglah. Kamu terlalu banyak minum. Kalau kamu kabur lagi, aku benar-benar akan menghukummu. Aku pura-pura mengobati Jiang Rou. Aku tadinya mau menunggu racunnya berefek, lalu memaksa menanyakan keberadaan Xing Bao. Tapi sekarang situasi berubah mendadak. Xiao Qi mengawasiku dengan ketat, apa yang harus aku lakukan? Semuanya, Nyonya sudah mabuk, maaf ya hari ini, selamat bersenang-senang semuanya. Jiuye sudah mau pergi? Xiao Qi. Aktingnya sudah cukup. Xiao Qi. Sandiwara ini sudah cukup. Bermain. Kemanapun aku pergi, kau tetap milikku. Meskipun kau marah padaku, benci padaku, kau tetap milikku. Xiao Qi, jangan kira dengan begini aku akan menyerah. Lalu kenapa? Sekarang seluruh kota tahu kau, Lin Wantang adalah istri komandanku. Kemana kau bisa lari? Kau hanya bisa menurut di sisiku. Ada begitu banyak wanita di Haicheng, kenapa harus aku? Banyak wanita di Haicheng, kenapa harus aku? Lin Wantang. Kamu mau apa? Aku beri apa? Kamu tidak akan pernah bertemu pria sebaik aku lagi. Kamu meniduriku. Aku ingin kamu bertanggung jawab padaku. Sepagi ini, Nyonya mau kemana? Aku. Ke toilet. Baik. Aku panggil pembantu untuk menemanimu orang. Mulai hari ini lindungi Nyonya secara dekat, ingat. Nyonya tidak boleh keluar masuk kediaman gubernur seenaknya. Baik, Huang Ye. Xiao Qi, kenapa kau membatasi kebebasanku? Hanya karena kau sekarang adalah istriku. Pesta pernikahan kemarin terlalu mencolok. Aku khawatir ada orang jahat yang akan menyakitimu. Ayo aku sendiri yang akan menemani Nyonya. Selamat pagi, Nyonya Kong Ye sudah menyiapkan sarapan untuk Nyonya, silakan Nyonya turun untuk makan. Mana Xiao Qi? Nyonya mencariku? Apa kau merindukanku? Siapa yang rindu? Sudah kenyang? Kalau sudah kenyang, kakek ajak kamu main. Mami, Xiao Bao, manis, kangen mama. Ah, ada kakek di sini, ayo. kakek, aku ada barang tertinggal di restoran. Aku mau kembali mengambilnya.
Kamu. Xingbao, Mama, akhirnya aku menemukanmu. cepat makan, cepat. Aku bisa makan sendiri. Tak perlu repot, Jenderal. Aduh, kenapa jatuh? Sakit tidak? Cepat panggil orang. Bantu beri obat pada tuan muda. Baik, Tuan. Aku tidak sakit, kakek. Aku mau cari mama. Baik, baik. Xiaobao, tenang ya. Kalau sudah luka, harus diobati dulu. Kalau tidak diobati, lukamu tidak akan sembuh. Kalau mama tahu, pasti dia akan sangat khawatir padamu. Kakek benar, mama akan khawatir. Xiaobao tidak ingin mama khawatir. Xiaobao tidak boleh biarkan mama tahu. Xiaobao terluka. Kenapa mama kelihatan sangat tidak suka papa? Kalau mama tahu Xingbao di sini, pasti dia akan bawa Xingbao pergi. Kalau begitu Xingbao tidak bisa bersama papa, mama, dan kakek lagi. Aku tahu, Xingbao bisa cari cara. Ingin mama dan papa rukun lagi, supaya kita bisa hidup bersama. Papa, lihat Xingbao bantu papa dapatkan mama. Sayang, aku mau kerja. Cium dulu. Xiaoqi, jangan nakal. Tunggu sampai aku selesai ya. Ada cara untuk menjauhkan orang-orang ini. Tuan Jiu sudah berpesan, kalau dia tidak ada, kamu tidak boleh keluar seenaknya. Aku cuma mau keluar sebentar untuk hirup udara segar. Cuma sebentar. Tuan Jiu sudah berpesan, hati-hati dengan teknik jarum nyonya. Mami! Xingbao, Peta pertahanan ibu benar-benar mau kabur ayah. Jika tidak ada aku, ibu pasti kabur. kamu itu yang mereka sebut tuan muda kecil. Anak ini adalah anak yang diadopsi kakek Xiao. Dari usianya, sepertinya seusia dengan Xingbaoku. Ibu, aku ingin dengar cerita. Bisa ceritakan untukku? Aku bukan ibumu. Baik, aku akan ceritakan. Ibu akhirnya memeluk Xingbao. Xingbao ingin selamanya dalam pelukan ibu. Anda yang kupeluk adalah Xingbao. Selanjutnya, Ibu, aku pergi ambilkan air. Ibu, minum air. rasa ini. Mami, aku salah ambil. Ini minuman keras. Papa, tidak enak. Mami pingsan. Dia terus-menerus memanggil nama papa. Apa? Ayo. Papa, Mami sudah sadar.
Anak kecil belum ngerti. Dia mengira minuman keras itu air, jadi dituang ke kamu. Papa Kayu, kalau bukan karena Xingbao, mana ada kesempatan untuk memeluk Mami? Papa, bukankah kamu bilang dia anak angkat dari kakek? Dia belum ngerti. Suka asal panggil. Pantas saja dia panggil aku Mama. Papa bodoh, Mami bodoh. Aku memang anak Papa dan Mami. Kesempatan bagus ini, Papa. Jangan lewatkan ya. Jangan menangis. Bahkan jika aku punya anak itu juga anakmu dan anakku. Mama, kamu masih pusing? Tidak apa-apa. Papa, Mama ayo kita main petak umpet. Kalian tutup mata dan cari aku. Papa, Mama, cepat. Aku menangkapmu. Di mana Xiao Bao? Ayo tangkap aku. Papa, Mama berciuman itu. Xingbao hebat kan? Kamu lapar nggak main-main? Mau makan apa? Biar ku suruh dapur kecil buat. Aku mau makan iga babi asam manis, siomay udang kristal, sama teratai manis dengan saus osmanthus. Ini. Baik. Ini. Semua Semua itu itu makanan makanan favorit favoritku. Andai saja Xingbao-ku ada di sini. Kembali sebelum fajar. Xiaoqi seharusnya tidak akan tahu. Mau kabur lagi? Aku hanya ingin. Kau sudah menikah denganku. Mau lari kemana lagi? Andy ini no. Tidak bisa ditunda lagi. Malam ini aku harus pergi ke keluarga Jiang, mencari tahu keberadaan Xingbao. Tidak bisa menunda lagi. Malam ini aku harus pergi ke keluarga Jiang, mencari tahu keberadaan Xingbao. Kamu. Lin Wantang. Apa yang harus kulakukan, agar kau mau tinggal di sisiku? Apa? Xiaoqi, lepaskan. Aku punya urusan yang sangat penting. Katakan saja. Aku bantu. Tidak perlu. Itu alasan. Aku tidak akan tertipu lagi. Apa yang kau lakukan? Dengan begini, aku baru tenang. Lin Wantang, perempuan jalang. Kamu pikir dengan bersembunyi di kediaman gubernur, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Apa sih? Mau apa? Pergi, atau aku tembak. Ayo, Tuan, lihat ini. Anak haram ini ternyata ada di sini juga. Lin Wantang, berani-beraninya kau merebut priaku. Aku akan membuatmu kehilangan anak ini selamanya. Tunggu. Mau apa? Aku datang untuk mengantar sayuran ke kediaman gubernur. Sayuran hari ini sangat segar, tidak boleh terlambat. Masuk.
Lin Wantang. Semua ini seharusnya milikku. Kau merebut milikku. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu hidup lebih buruk dari mati. Ayo, Xiaoqi, kalau karena kamu Xiaobao kenapa-kenapa, aku tidak akan pernah memaafkanmu. kamu lebih rewel makan daripada anak kecil. Lepaskan aku, Mau keluar? Baik. Makan itu, aku akan mengajakmu keluar. sungguh? Tentu. Asal dia membawaku keluar dari istana, aku pasti bisa mencari kesempatan untuk kabur. Lebih baik daripada dikurung di sini. Nah, begitu dong. Dasar perempuan murahan. Kamu berhak apa? Perempuan jahat itu, kenapa dia di sini? Wanita jahat itu, kenapa dia ada di sini? Dia berani menyakiti Mami? Siapa kamu? Kenapa di sini? Panggil orang. Bicara. Untuk apa datang? Jiang Rou, kenapa kamu di sini? Jiang Rou, kamu malah datang sendiri? Hari ini aku harus mencari tahu keberadaan Xiao Bao. Jiang Rou, jika kamu memberitahuku sekarang, di mana Xing Bao, aku akan meminta Xiaoqi melepaskanmu. Dia tidak tahu bahwa bajingan itu ada di sini. Kembalikan posisi istri gubernur militer kepadaku, maka aku akan memberitahumu. Kamu keterlaluan. Jiang Rou, kamu masuk paksa ke kediamanku? Mencari mati ya? Xiaoqi, yang bertunangan denganmu seharusnya aku. Apa hakmu menikahi wanita Lin Wantang ini? Kamu tahu tidak? Sekarang aku sudah menjadi bahan tertawaan semua orang. Jaga mulutmu. Istriku, Xiaoqi, hanya satu, yaitu Lin Wantang. Kamu sebenarnya suka padaku. Pasti wanita sialan ini yang merayumu. Suruh dia kembalikan posisi istri gubernur militer padaku. Jiang Rou, kamu semakin tidak tahu malu. Lin Wantang, yang tidak tahu malu adalah kamu. Kemampuanmu merayu orang semakin baik saja. Jika kamu masih ngawur, akan kubuat mulutmu diam selamanya. Xiaoqi, Tuan ke-9, Anda belum tahu wanita seperti apa yang akan Anda nikahi. Anda tidak benar-benar mengira dia, Lin Wantang, adalah wanita suci yang menjaga kesuciannya, kan? Aku beritahu kamu, dia sudah punya anak sebelumnya. Apa katamu? Pikirkan dulu konsekuensinya sebelum bicara. Kenapa Tuan Muda Xiao tidak percaya? Bagaimana kalau kau tanya sendiri padanya? Lihat saja. Dia itu wanita genit yang mudah didekati pria. Siapa dia? Aku tak butuh penjelasanmu. Kau sungguh buta. Kau begitu setia padanya,
Tapi kau tak tahu. Kalau Lin Wantang mendekatimu punya maksud lain. Dia wanita yang penuh intrik. Dia terus membohongimu. Diam. Bahkan jika dia punya anak, apa peduliku? Bagaimanapun, dia satu-satunya istri Tuan Panglima. Kau, Panggil orang. lepaskan, Tuan Muda Xiao. Apa kau masih mau terus dibohongi? Akulah yang seharusnya menjadi istrimu. Akulah yang seharusnya menjadi Nyonya Panglima. Tuan Muda, kau tertipu olehnya, Tuan Muda. Lin Wantang, dengar. Anakmu sudah mati. Apa? Apa maksudmu, Jiang Rou? Jelaskan. Apa maksudmu tadi? Kenapa? Takut? Sudah terlambat. Anakmu sudah kukubur. Terlambat. Anakmu sudah kukubur. Mati. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Cepat katakan, di mana anakku? Di mana sebenarnya anakku? Tenang. Anak pasti baik-baik saja. Kurung dia. Ya. Interogasi dia dengan keras. Aku bilang padamu, menangismu tidak ada gunanya. Mati ya mati. Lepaskan aku mau mencari anakku. Wantang. Tenang saja. Anak pasti baik-baik saja. Aku mohon padamu, Xiao Qi, lepaskan aku, biarkan aku mencari anakku sendiri. Biarpun aku menjelajahi setiap sudut lanceng, pasti akan kutemukan. Xiao Qi, aku mohon padamu. Aku harus mencari anakku sendiri. Mama, aku tidak mati. Minggir, siapa berani menghalangi aku? Tenang. Aku ikut denganmu, kumpulkan semua orang, geledah seluruh kota. Siap. Tidak, sekarang belum waktunya. Harus membuat papa dan mama benar-benar rukun baru bisa berkenalan dengan mama. Geledah seluruh kota Hai. Fokus pada sekitar kediaman gubernur, jangan lewatkan satu sudut pun. Siap. Tuan 9. Bicara. Lari kenapa? Katakan. Kenapa lari? Kamu orang kepercayaan Jiang Rou. Cepat bilang, di mana dia menyembunyikan anakku. Lin Wantang, kamu benar-benar melahirkan anak haram. Bawa dia pergi. Jiang Rou, itu anakku. Aku peringatkan kamu, jangan main-main. Jika aku diceraikan karena sakit ini, seumur hidupmu, tidak akan pernah bertemu anakmu. Sudah terlambat. Anakmu sudah aku kubur. Mati. Cepat bilang, di mana anakku? Di mana sih anakku? Aku tidak tahu, sungguh aku tidak tahu. Nona besar selalu berhati-hati. Hal seperti ini hanya dia sendiri yang tahu. Nona besar selalu berhati-hati. Hal semacam ini hanya dia sendiri yang tahu. Aku beri kamu satu kesempatan lagi. Kalau kamu tidak mau seumur hidupmu, lumpuh setengah badan, segera katakan padaku, di mana anakku? Nona kedua, sungguh aku tidak tahu. Kau cari mati. Jangan tusuk aku, Nona kedua. Aku ingat, sejak hari Tuan Jiu datang melamar, anak Anda menghilang. Benar. Dia juga memecahkan hiasan giok Tuan Jiu. Hampir saja dihukum. Apa katamu? Anak itu. Ternyata dia. Apa maksudmu? Kau pernah bertemu dia? Anak itu. Ada di kediaman gubernur. Anak itu. Di kediaman gubernur. Anak ini kelihatan seumuran dengan Xingbao saya. Ibu, aku mau ibu. Mami, aku ingin dengar cerita.
iga asam manis, pangsit udang kristal, dan lotos manis bunga osmanthus. Ini semua makanan favoritku. Ternyata dia adalah Xingbao, dia selalu di sisiku. Ini uang yang kau minta. Seberapa yakin kau bisa menyelesaikan tugas yang kuberikan? Nona Jiang, tenang saja. Pasti akan sesuai perintahmu tanpa diketahui siapapun mengelabui Tuan Muda agar keluar dari kediaman gubernur. Tutup mulut rapat-rapat, kau pasti dapat imbalan. Pasti sesuai perintahmu. Diam-diam. Menipu tuan kecil keluar dari istana gubernur. Tutup mulut. Pasti ada untungnya buatmu. Kalau berani ngomong sembarangan di luar. Nona Jiang, saya tidak berani. Saya benar-benar tidak berani. Pergilah. Itu nona kedua keluarga Lin. Sangat cantik. Apalagi cocok dengan Tuan Jiu. Bukankah Tuan Xiao Jiu mau menikahi Jiang Rou? Kenapa dia malah menggendong adik ipar? Selamat. Diam, meskipun dia punya anak, bagaimana? Bagaimanapun juga, dia tetap satu-satunya nyonya panglimaku. Lin Wantang. Kau lekat saja dengan Xiao Qi. Nanti kalau kau sadar, seumur hidupmu tidak akan ada kesempatan untuk bertemu lagi dengan anak haram itu. Papa Mama pergi kemana sih? Kenapa di rumah tidak ada orang? Kakek juga tidak ada. Tidak ada yang menemani Xingbao. Tuan Muda, kamu belum tidur? Nyonya menyuruhku mengantarkan camilan untukmu. Mama yang menyuruhmu? Iya? Tapi bukankah Mama pergi malam ini? Oh, Nyonya sudah bilang padaku sore tadi di rumah. Khawatir kamu lapar nanti malam. Mama bilang orang yang matanya menghindar pasti orang jahat. Kamu jahat. Hei bocah, jangan macam-macam. Tolong, Mama, Papa. Nona Jiang. Ini adalah Tuan Muda dari kediaman gubernur. Aku mengambil risiko kehilangan nyawa. Tuan Muda apa? Dia cuma anak haram. Benar. Itu nona kedua keluarga Lin. Begitu cantik. Cocok dengan Tuan ke-9. Diam. Meskipun dia punya anak, lalu kenapa? Bagaimanapun juga, dia tetap satu-satunya istri panglima. Lin Wantang. Aku ingin anakmu membayar nyawamu. Di mana Xingbao? Di mana Xingbao? Bu, aku mau ibu. Bu, aku mau dengar cerita. Bisa ceritain aku. Iga babi manis asam. Pangsit udang kristal dan teratai manis. Ini semua makanan favoritku. Nyonya Jiu Ye, kalian sudah kembali? Mana Xingbao? Mana anakku? Tuan Muda tidak ada? Dia sudah tidur tadi. Orang. Siap. Cari Tuan Muda. Semua orang. Siap. Lapor, Komandan Muda Kediaman sudah diperiksa tidak menemukan Tuan Muda. Tidak ditemukan, tidak ada di kediaman, berarti ada yang membawanya pergi. Berani, memangku orang di depan mataku, cari mati. Du, Lapor Panglima. Di dalam ditemukan gudang yang mencurigakan. ayo, lihat. Baik. Di sini Nyonya, disinilah tempatnya. Xingbao, Xingbao, ibu datang menyelamatkanmu, Xingbao. Ini di mana? Wanita jahat, kenapa kamu di sini? Aku ingin ibuku. Xiao Qi, kamu dengar tidak? Aku sepertinya mendengar tangisan Xingbao.
Anak haram, diam. Xingbao, apakah itu kamu? Apa kamu di dalam? Mami, aku di sini. Papa dan Mama datang menyelamatkanku. Wanita jahat, aku tidak takut padamu. Mau menyelamatkanmu? Tidak mungkin. Kalau berani bersuara, ibumu akan mati. Wah, bukankah ini istri gubernur? Jiang Rou, di mana Xingbao sebenarnya? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, Dik. Jiang Rou, kau ingin mati? Setelah tinggal di kediaman gubernur beberapa saat, pikiranmu jadi tidak waras. Kau bilang aku, apa buktinya? Ini sepatu Xingbao. Jiang Rou, kamu pikir aku benar-benar tidak berani membunuhmu? Lin Wantang. Selama kamu masih menduduki posisi istri gubernur ini, kamu tidak akan bisa bertemu dengannya sehari pun. Jiang Rou, aku memberimu satu kesempatan lagi. Cepat katakan di mana Xingbao. Jika tidak, aku akan membuatmu hidup lebih menderita dari mati. Lin Wantang, kamu pantas mendapatkannya. Anak yang kamu lahirkan itu baru saja sudah kujual. Kamu, Lin Wantang, kamu merebut suamiku, dan juga merebut barang yang menjadi milikku. Sudah waktunya kamu membayar harga. Jiang Rou ikat dia. Mungkin penjual orang sudah keluar kota sekarang. Lin Wantang, kau tidak akan pernah melihatnya seumur hidupmu. Ini harga yang kau bayar karena merebut barangku. Tidak mungkin. Semua orang, cari gudang. Siap. Jiang Rou. Katakan, di mana Xingbao, Arba? Bagaimana aku tahu? Aku sengaja minta dia dijual jauh, tempat yang sangat jauh. Kalian ingin bertemu dia. Tunggu sampai mati saja. Suara apa itu? Itu suara Xingbao. Xingbao, apa kau di dalam? Xingbao, apa itu kau? Itu Xingbao. Cepat buka pintu, cepat. Xingbao. Xingbao. Mami, aku tahu. Kamu dan Papi pasti datang menyelamatkanku. Xingbao baik-baik saja. Xingbao tidak takut. Xingbao, anak baik. Ibu lihat, apa kamu terluka? Mami, aku benar-benar tidak apa-apa. Xingbao sangat berani. Semua salah ibu. Xingbao yang paling berani. Xingbao paling manis. Bukan salahmu. Untung Xingbao tidak apa-apa. Antar tuan muda dan nyonya pulang ke rumah. Sedangkan dia, awasi dia baik-baik. Aku akan menginterogasinya sendiri. Maaf, Xingbao. Ini semua salah Mama. Mulai sekarang, Mama tidak akan pernah meninggalkanmu. Tenang saja, Mama. Kita tidak akan terpisah lagi. Ada ayah yang akan melindungi kita. Wantang, ada satu hal yang ingin kutanyakan padamu. Xingbao ini sebenarnya anak siapa? Ayah bodoh, tentu saja anakmu. Aku sudah memanggilmu ayah. Haruskah ku beritahu dia? Apakah dia takut aku tidak mau untuk terus mengadopsi anak ini? Wantang, aku tahu kamu khawatir. Tapi lihatlah.
Kakek sangat menyukai Xing Bao, dia juga punya ikatan dengan kita, dan lagi. Sudah lama sekali. Ayah kandungnya belum kembali mencarinya. Itu berarti pria itu tidak bertanggung jawab, dia tidak pantas menjadi ayah Xing Bao. Aku bersumpah. Karena aku sudah menikah denganmu, aku akan memperlakukan Xing Bao seperti anak kandungku sendiri. Sebenarnya, Xing Bao adalah kamu. Jenderal, ada urusan penting yang perlu Anda tangani segera. Tunggu aku selesai, aku akan kembali. Anak ini mirip sekali denganmu. Anak harammu, cucu sulungku. Mulai sekarang, ibu tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian. Ibu tenang saja, mulai sekarang kita tidak akan pernah berpisah lagi. Ada ayah yang akan melindungi kita. Anak ini kok makin kelihatan familiar. Jangan-jangan Xing Bao benar anakku. Xing Bao benar-benar anakku. Ayah! Jangan sembarangan panggil, aku bukan ayahmu. Kakek bilang kamu adalah ayahku. Lin Wantang, kamu sebaiknya jelaskan dengan jelas. Tidak bisa. Jika aku pergi bertanya padanya dengan gegabah, jika dia bukan anakku, bukankah aku akan kehilangan muka? Orang sini. Ada perintah apa, Panglima? Pergi selidiki untukku. Ayah kandung Xing Bao ingat, ini harus dilakukan secara rahasia, jangan sampai ada yang tahu. Siap, Panglima. Mama, kenapa kamu tidak bilang pada papa? Aku kan anaknya. Karena, Mama, kenapa kamu tidak bilang ke ayah? Aku anaknya loh. karena mama takut dia bukan ayah yang baik. Tapi sekarang lihatnya. Xing Bao sudah menerimanya, kan? Ayah tidak hanya bisa melindungi Xing Bao, tapi juga bisa melindungi Mama. Mama, bilang saja ke ayah. Baik, ikuti kata Xing Bao kita. Mama ada yang mau dikatakan ke ayah ya? Sudah lama membohonginya. Kalau tiba-tiba aku bilang Xing Bao sebenarnya adalah anak laki-lakinya, apa dia akan kaget atau marah? Kalian berdua sedang main teka-teki apa ini? Sebenarnya, Kamu ada yang mau dibicarakan denganku? Ayah tidak hanya bisa melindungi Xing Bao, tapi juga bisa melindungi Mama. Mama, bilang saja ke ayah. baik, ikuti kata Xing Bao kita. Xiao Qi, sebenarnya, Xing Bao dia. Tuan Jenderal, ada tamu datang. Sebenarnya, Xing Bao. Panglima, ada tamu. Saya mengerti, segera datang. Mama, kamu penakut. Kakek, kamu punya cara bisa bikin hubungan papa dan mama jadi baik lagi? Cepat jadi baik, Mama itu penakut. Bagaimana cara membuatnya jadi berani? Xing Bao. Kenapa bilang begitu? Sebenarnya, Xing Bao, dia adalah kamu. Panglima. Xiao Qi, sebenarnya Xing Bao. Panglima, ada tamu. Kamu bilang apa? Ibumu bilang Xiao Qi adalah ayah kandungmu. Iya, kakek bukannya bilang aku dan ayah mirip banget kan? Oh, anak ini mirip banget sama kamu. Anak harammu, cucu besarku. Ya, kakek tahu. Pilihanku tidak salah. Cucu kakek punya cara. Bisa membuat ibumu berani. Buat camilan yang disukai, Nyonya dan Tuan Jiu. Buat yang cantik ya. Baik, siap. Kakek, ini apa?
Ini adalah obat ajaib yang bisa membuat ayah dan ibumu cepat akur. Ayo, cobalah. Aku sengaja suruh dapur kecil bikin ini. Kue kecil ini cocok dengan anggur ini sempurna. Papa, Mama, kalian minum ini. Kok aku merasa agak tidak enak. Aku antar kamu ke kamar. Yeay. Panglima ada urusan mendesak dengan Anda. Bilang. Penyelidikan asal-usul Xing Bao sudah ada hasilnya. Xing Bao adalah anak Anda dan istri Anda. Ternyata Xing Bao benar-benar anakku dan Wantang. Wantang. Xing Bao. Wantang. Xing Bao adalah anakku. Kamu sudah tahu. Kenapa tidak bilang sejak awal? Bagaimana aku harus menghukummu? Xing Bao, pelan-pelan. Xing Bao, jangan lari terlalu cepat. Selamat ulang tahun, Xing Bao. Selamat ulang tahun, Xing Bao. Ini. Terima kasih, Papa. Aku sangat suka. Selamat ulang tahun, Xing Bao. Buatlah keinginan. Papa, Mama, dan kakek. Kita sekeluarga akan tinggal bersama selamanya. Wantang. Terima kasih. Aku cinta kamu.